Presiden Joko Widodo memimpin upacara penetapan komponen cadangan di Pusdiklat Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Kini Indonesia punya 3.103 anggota komponen cadangan. Apa sebetulnya komponen cadangan ini? Apakah seperti wajib militer? Bagaimana pula memastikan keberadaannya tidak menimbulkan dampak sosial di masyarakat? Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Mufti Makarim yang saat ini terhubung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bung Mufti. Selamat malam, Mbak Sofi. Dan juga pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISAS, Hairul Fahmi. Pak Hairul, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Saya ke Bung Mufti lebih dulu ya, Pak Hairul ya. Bung Mufti, jadi sebenarnya ini saya sudah banyak baca begitu dari berbagai macam media, dari apa yang disampaikan juga oleh website TNI, lalu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Presiden. Tapi sebenarnya boleh tidak dijelaskan secara lebih gamblang lagi, apa komponen cadangan ini? Apa nanti fungsinya? Ya, jadi perlu diketahui bahwa berdasarkan undang-undang, saat ini kita memang memiliki satu kekuatan pendukung yang disebut sebagai komponen cadangan. Nah, komponen cadangan sendiri sebenarnya adalah sumber daya yang memang disiapkan dan nanti sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk mendukung komponen utama. Dalam hal ini adalah TNI. Dan seperti yang tadi dinyatakan oleh Bapak Presiden bahwa hanya dapat dikerahkan untuk kebutuhan pertahanan dalam situasi darurat militer atau darurat perang. Jadi sebenarnya secara khusus memang harus merupakan satu komponen yang terlatih dan memiliki kapasitas militer, namun mereka setelah selesai masa pelatihan kembali kepada masyarakat dan hanya akan dikerahkan apabila memang ada perintah dari Presiden dan dalam situasi darurat militer atau darurat perang. Oke, berarti status mereka sipil ya? Ya, status mereka disebut sebagai komcat, komponen cadangan. Jadi ada status militer aktif dan status komcat, komponen cadangan. Jadi sewaktu-waktu dapat dikerahkan. Artinya ketika tidak dikerahkan mereka tetap sipil kan? Atau sipil, bagaimana? Ya, betul. Ya, sipil. Mereka kembali ke profesi masing-masing. Oke. Nah, kenapa saat ini ada komponen cadangan? Apa yang membuat situasi negara kita membutuhkan komponen cadangan saat ini? Ya, ini karena kita konsisten dengan sistem pertahanan ya. Dengan sistem pertahanan semesta dan sudah disebutkan bahwa unsur dari sistem pertahanan kita adalah komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Oleh karena itu kemudian ditetapkan bagaimana tata kelola dan sistem dari perekrutan komponen cadangan ini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Jadi sebenarnya ini konsekuensi dari sistem yang ada. Dan memang Sishankam Rata ini atau Sishanta itu memang dari awal memang merupakan bagian dari konsep pertahanan kita, di mana tidak semata-mata bersandar pada komponen utama, tetapi juga perlu menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung. Pak Hairul Fahmi, betulkah Indonesia membutuhkan komponen cadangan? Ya, komponen cadangan ini kan memang seperti disampaikan Mas Mufti Makarim tadi ya, ini implementasi amanat konstitusi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara ya. Yang kemudian diterjemahkan dalam sistem Sishanta tadi, sistem pertahanan semesta, yang kemudian ada 3 komponen di Sishanta itu, ya, komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Ya, karena ini manifestasi amanat konstitusi dan sudah tertuang dalam konsep Sishanta, ya sudah pasti saya kira ya Komcat ini diperlukan kehadirannya gitu ya, karena jadi akan tidak lengkap ya sistem pertahanan semesta itu jika salah satu komponen tadi tidak ada gitu. Kalau komponen sudah siap, kemudian kita siapkan komponen cadangan dan juga komponen pendukungnya. Nah, Indonesia sekarang sudah punya undang-undang tadi yang disebutkan juga, undang-undang 3 tahun pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, itu hukum yang menaungi. Jadi kalau sebelumnya baru sekarang konsep ini ya karena payung hukumnya ini sebenarnya diharapkan tidak lama, tapi ya baru hadir tahun 2019 ya. Dan konsep ini memang dibutuhkan juga ya untuk suatu saat misalnya dikerahkan melalui mobilisasi untuk mempunyai dan memperkuat ya
kekuatan dan kemampuan komponen utama dan menghadapi ancaman. Sebentar, Pak Hairul Fahmi, mohon maaf saya potong sejenak karena sambungan suara telepon ini tidak terlalu baik. Kami akan coba ulangi lagi menghubungi Pak Hairul Fahmi, siapa tahu nanti hubungan koneksi suaranya menjadi lebih baik. Kita jeda sejenak saja terlebih dahulu. Saudara tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam masih akan membahas mengenai komponen cadangan ini dan apa signifikansinya. Sesaat lagi.